Menantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini, yang Tuhan beri kasih karunia untuk boleh menyampaikan. Pakailah hamba-Mu seluas-luasnya dapat menyampaikan berkata-kata apa yang Engkau kehendaki untuk umat-Mu, untuk kami semua. Dan juga untuk jemaat yang hadir, Tuhan berkati dengan hati yang seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan, yang nantinya akan tumbuh mekar dan berdampak bagi masyarakat luas. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di tengah kondisi yang cukup mencekam, bukan karena bom, bukan karena teroris, tetapi karena virus yang dinamakan COVID-19, umat Tuhan boleh tetap setia beribadah pada hari ini. Untuk ibadah minggu depan, nanti setelah selesai rangkaian kita akan rapat bersama, ya benar ya. Rapat bersama kita akan membicarakan tentang nasib ibadah minggu depan bagaimana ya, karena apa, jumlah terindikasi sudah 450 terakhir dan meninggal 38, yang sembuh 20 kalau nggak salah ya. Maka dari itu tadi kita salamannya begini ya. Terus usahakan menjaga jarak, porsinya diatur sedemikian rupa. Kemarin siang disemprot Pak Adi dengan disinfektan, dipel Pak Min juga dengan cairan diinfektan, seluruh ruangan di atas maupun di bawah disteril dengan cairan disinfektan. Di sana juga ada hand sanitizer yang kiranya juga menolong mencegah penularan itu. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Silakan Mas Ian. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat.
percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Ya. Kisahnya sudah sering kita dengar, ceritanya sudah sering kali kita baca. Kami akan mengulang membacanya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhenti, tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kisah ini sering kita dengar, sering kita simak, sering kita baca, sering kita saksikan videonya seperti yang tadi sudah ditayangkan, dan bahkan ngelontok ya. Tapi ada joke ya, ada lelucon. Suatu kali ada seorang murid sekolah minggu tanya kepada ada seorang guru sekolah minggu yang berkata, Lazarus, turun." Padahal yang naik pohon kan bukan Lazarus. Lazarus dibangkitkan ya. Tapi Sakeus ya. "Loh, bukan Lazarus, Pak Guru?" "Oh iya, Sakeus." Nah, sebelum ngeles guru. Setelah Lazarus turun yang naik gantian Sakeus. Ya. Sampai murid sekolah minggu hafal, runtutan peristiwa itu hafal. Bahwa di situ Yesus lewat, lalu si Sakeus ini naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Terus Yesus melihat Sakeus, Yesus berkata, "Aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus turun, terus mengajak Yesus ke rumahnya. Ada orang bersungut-sungut, terus Sakeus berkata, "Sebagian dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang miskin, dan jika ada yang kuperas 4 kali lipat, yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus selamat. Hafal, runtutan peristiwanya hafal. Tetapi apakah maknanya juga mengerti? Kita baca berulang kali firman Tuhan, sering kali. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti
makna dari kenapa Yesus harus berhenti, menghentikan langkahnya, lalu melihat ke atas hanya untuk seorang yang dianggap tidak layak untuk ditemani, dianggap berdosa, dianggap pencuri. Nah, kita mau tahu dulu siapa itu Sakeus. Next slide. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ingat, kepala. Dia bukan pemungut cukai biasa, tetapi dia kepala pemungut cukai. Artinya, dia yang membawai pemungut-pemungut cukai yang lain. Oleh karena itu, dia pasti orang penting. Orang penting. Kepala pemungut cukai. Seorang yang kaya, ya karena posisinya tadi, kepala itu tadi, kepala pemungut cukai. Karena posisinya tadi sehingga pekerjaannya bagus. Dia punya perekonomian yang bisa dibilang orang kaya raya. Mungkin kalau sekarang mungkin apa? Miliarder atau bilioner. Ya. Orang yang kaya raya. Tetapi dia juga punya keunikan dari segi fisiknya, yaitu bertubuh pendek. Lukas 19 ayat 2, Lukas 19 ayat 2, dan Lukas 19 ayat 3. Di situ kita bisa temukan. Tetapi, next, ini yang menjadi masalah. Ups, kembali dulu. Nah, ini dia. Ini yang menjadi masalah. Sakeus ini dibenci. Itu terlihat dari Lukas 19 ayat 7. Ketika Yesus datang menghampiri Sakeus. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia dibenci oleh masyarakat di sekitarnya, ia dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya, ia tidak disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Pemungut cukai, kepala lagi, kaya raya, mestinya dia punya kuasa sehingga orang menghormati dia, tetapi tidak. Sakeus dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Sakeus dijauhi oleh masyarakat pada waktu itu. Sakeus ditolak oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Kenapa dia dibenci? Kenapa Sakeus ditolak? Kenapa Sakeus tidak diterima? Ya, gara-gara profesinya itu, pemungut cukai. Mari kita lihat bersama-sama, ada beberapa hal, next slide, yang saya dapatkan ketika saya mempelajari siapa itu pemungut cukai. Ya. Pemungut cukai adalah seorang yang menarik pajak untuk pemerintah Romawi yang dianggap musuh oleh rakyat Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau sekarang itu misalnya PLN gitu ya. PLN itu kan dia nggak bekerja sendiri. Dia punya tim yang namanya Haleyora itu ya. Yang kalau ada haleluya ya. Haleyora. Yang kalau ada gangguan-gangguan yang turun ke lapangan itu ya timnya Haleyora itu tadi untuk ngecek instalasi dan sebagainya. Terus kayak apa lagi ya? Kayak ini sales dari perusahaan Honda misalnya, yang jual motornya bukan karyawannya langsung, tetapi kadang-kadang memakai sales di luar perusahaan untuk ngiderin selebaran yang kalau kita lihat di jalan-jalan itu.
Itu kadang-kadang bukan dari Hondanya, tetapi pakai baju seragam Honda, mereka ditugasi untuk internal selebaran itu. Nah, pemungut cukai ini sama seperti itu. Dia dipakai bukan kekaisaran Romawi sendiri, tapi memakai orang Yahudi sendiri untuk menjadi alat mengumpulkan pajak. Karena apa ya? Karena mereka adalah negara jajahannya pemerintahan Romawi. Jadi pemerintahan Romawi menarik pajak untuk supaya pemerintahannya boleh berjalan lancar. Menarik pajak lewat orang Yahudi sendiri, dipakai, dijadikan alat, difasilitasi untuk dapat menarik pajak kepada rakyat. Tapi, ya, nah ini yang membuat masyarakat pada umumnya membenci pemungut cukai karena dianggap mereka berkhianat kepada orang bangsa sendiri. Jadi mau dipakai oleh penjajah untuk menarik pajak kepada rakyat Yahudi, orang Israel, diberikan kepada pemerintah Romawi. Masyarakat menganggap orang yang menarik pajak ini sebagai pengkhianat, nggak disukai. Dan ditariknya pajak ini juga memberatkan masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Selain itu, cara yang digunakan untuk memungut cukai itu, memungut pajak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan standar prosedur yang sudah diberikan. Mereka memungutnya dengan kejam dan tidak adil. Harusnya diambil 2, diminta 4. Harusnya diambil 3, diminta 6. Karena itu si Sakius bilang, kalau ada yang kuperas, nah, di ayatnya tadi kan bilang begitu. Itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Sehingga pemungut cukai ini tidak diterima, tidak orangkan oleh masyarakat pada waktu itu. Meskipun dia kaya, meskipun dia punya pangkat, punya strata sosial yang cukup tinggi, tetapi itu tidak menjamin dia diterima di tengah-tengah masyarakat. Itu pemungut cukai. Nah, kalau nggak percaya, mari kita lihat. Bagaimana respon kalau orang Yahudi itu bertemu dengan pemungut cukai. Kita lihat Markus 2 ayat 13 sampai 17. Markus 2 ayat 13 sampai 17. Ini tentang pemungut cukai yang lain. Tapi responnya hampir-hampir sama. Seorang Lewi, pemungut cukai yang mengikut Yesus judulnya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai, danau, dan seluruh orang banyak datang padanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Responnya sama. Baik itu orang biasa, orang awam, maupun ahli Farisi dan ahli Taurat sama.
nggak suka sama yang namanya pemungut cukai karena mereka dianggap berdosa. Berdosa karena apa? Ya karena mereka membantu penjajah Kekaisaran Romawi. Mereka mengambil pajak yang kadang-kadang cara mengambilnya itu tidak sesuai dengan aturan. Memaksa dengan kejam dan tidak adil. Nggak suka. Bukti lagi, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita buka Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sama lagi ini juga tentang pemungut cukai juga. Saya akan menolong membacakannya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Sama, responnya sama. Orang menganggap pemungut cukai itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang rendah martabatnya. Rendah martabat, dijauhi, ditolak, nggak dikancani, ya. Mungkin kalau bahasanya sekarang apa? Diisolasi. Bukan diisolasi di plester gini, bukan. Tapi dikucilkan, ya, dikucilkan. Seperti dia kena penyakit COVID-19, dikucilkan. Disendirikan, nggak dikancani, nggak diwawuh, ya, dicotak, ya. Bahasanya hari ini dicotak. Tetapi apa yang terjadi? Berbeda dengan Yesus lakukan. Ya. Ketika dia berjalan, orang semua fokusnya pada Yesus, begitu juga muridnya fokusnya pada Yesus. Tetapi ketika dia lewat di bawah pohon ara, Yesus fokusnya tidak pada orang-orang banyak, tetapi pada satu orang. Orang yang ditolak itu, orang yang dihina itu, orang yang dikucilkan itu, orang yang dianggap rendah martabatnya, dianggap gak ada sama orang lain. Dia menghentikan langkahnya lalu menoleh ke atas dan berkata, Sakius, segera turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Ini gambarnya. Harusnya bisa saja Yesus lewat aja dah, gitu. Bisa aja. Apalagi di situ banyak sekali orang berkerumun seperti yang kita lihat videonya tadi, gitu. Sesak, gitu. Tetapi Yesus memilih untuk menghentikan langkahnya, melihat ke atas dan memandang Sakius dan berkata, Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Berbeda 180 derajat dengan kebanyakan orang. Berbeda jauh dengan apa yang ditunjukkan orang banyak kepada Sakius. Berbeda
jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada Sakius. Yesus menunjukkan sikap simpatinya, sikap empatinya kepada Sakius dengan menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke atas. Di tengah sibuknya Yesus menanggapi orang-orang. Dan dia memilih untuk tidak menanggapi orang-orang yang banyak itu. Tetapi dia memilih untuk menanggapi satu orang yang berdosa, ya. Memberikan hatinya, melihat ke atas, memberikan kapnya, lalu menyuruhnya dia turun. Berikan dirinya, menerima Sakius dengan bukti bahwa dia mau datang ke rumahnya. Selama ini tidak ada seorang pun yang datang ke rumah. Tidak ada orang yang mau mendekati Sakius, tetapi Yesus, dia datang kepada Sakius. Dia memberikan respon yang berbeda kepada Sakius. Karena ini penting. Ini berarti bukan saja buat Sakius, tapi juga buat Yesus. Karena ini tujuannya, dia datang ke dunia. Anak-anak manusia datang untuk menyelamatkan dia, mereka yang terhilang. Kita membaca dari tadi, kalau kita memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, bisa saja ini respon yang akan dihadapi oleh Yesus. Next slide. Tantangan yang mungkin dihadapi Yesus, bisa saja ini terjadi, karena responnya orang-orang sedemikian. Kita sudah buktikan lewat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, orang akan marah kepada Yesus. Karena Sakius ini orang yang dijauhi, orang yang ditolak, orang yang nggak dikumpuli, gitu. Orang-orang akan marah, yang tadinya berkerumun, bisa jadi langsung, apa Yesus, langsung ngomel di situ juga. Di ayat itu juga sudah dijelaskan juga bahwa mereka bersungut-sungut, ya. Mereka ngerundel, ya. Lebih parahnya lagi, bisa saja orang-orang tidak percaya lagi kepada Yesus. Kalau kita lihat videonya tadi, bagaimana Yesus dielu-elukan, ya. Bisa saja Yesus pada saat itu juga seperti Yesus ini kena virus itu. Orang-orang pergi begitu. Bisa saja terjadi. Karena responnya sedemikian kepada pemungut cukai. Menganggap pemungut cukai ini orang berdosa, orang yang tidak layak ditemui, orang yang tidak layak dikumpuli. Mungkin juga dipersoalkan oleh ahli Taurat dan kaum Farisi yang mereka terus-menerus mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Bisa saja terjadi. Kalau kita lihat respon yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ada tantangan yang dihadapi Yesus pada saat itu. Ada tekanan yang dihadapi Yesus pada saat itu. Dia bisa ditinggalkan begitu saja oleh para pengikutnya. Dia bisa disalahkan, dimarahi habis-habisan. Atau dia juga bisa diperkarakan oleh ahli Taurat dan kaum Farisi. Bisa saja itu terjadi. Tapi sekali lagi, Yesus memilih respon yang berbeda dengan orang banyak. Yesus memilih respon yang menunjukkan visi misinya datang ke dunia ini. Yesus memilih jalannya untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang yang berdosa. Dan kita lihat bersama-sama apa konsekuensi yang diterima Yesus. Next slide.
Konsekuensi yang diterima Yesus karena menerjang tantangan itu. Yang pertama, yang dulunya mungkin Sakius ini minder, yang dulunya mungkin meskipun dia orang kaya, dia merasa nggak diterima, pasti itu. Karena orang banyak tidak menginginkan dia. Ketika orang merasa tidak diterima itu pasti ada rasa sedih, meskipun itu mungkin kecil. Nah mungkin Sakius orang kaya dia bisa melakukan segalanya, tetapi di lubuk hati yang terdalam dia pasti merasa sedih. Tetapi itu berubah 180 derajat, ada sukacita dalam hati Sakius. Lukas 19 ayat 6. Waduh, ada orang yang mau dekat-dekat denganku. Ada orang yang mau menerima aku. Dengan segera Sakius turun dan hatinya sukacita. Yang dulunya suka meres, yang dulunya suka merampas, mengambil pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibebankan. Perubahan sikap terjadi. Sakius berkata, sebagian dari kekayaannya akan dibagikan kepada orang miskin, dan jika ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan drastis. Dan yang paling terpenting ini, 1 jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lukas 19 ayat 19. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Respon berbeda yang ditunjukkan Yesus memberikan konsekuensi yang berbeda kepada Yesus. Ada tantangan, ada tantangannya ada. Kita sudah baca bersama-sama tantangannya. Tetapi Yesus memilih menerjang tantangan itu untuk boleh menyelamatkan 1 orang berdosa. Umpamaan seorang gembala. Kalau ada 1 gembala pun, 1 domba tersesat, gembala itu akan nyari dimanapun domba itu berada. Bahkan di tepi jurang sekalipun, gembala itu akan menyelamatkan domba itu dengan berbagai cara. Tidak menghiraukan nyawanya, tetapi dia ingin menyelamatkan domba yang tersesat itu, yang hilang. Demikian juga Yesus. Mungkin orang banyak kelihatannya mengerumuni dan mengeluh-elukan. Tetapi apa yang terjadi di akhir? Orang itu berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ini yang lebih penting. Orang berdosa ini penting. Mentingkan langkahnya menengok ke atas dan memanggil dia turun. Penerimaan Yesus membuat orang ini sukacita. Penerimaan Yesus membuat orang yang dulunya berdosa ini berubah 180 derajat. Yang paling terpenting, 1 jiwa diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai respon yang sama seperti yang Yesus lakukan? Atau kita memilih respon yang sama dengan orang yang banyak lakukan? Kapanane kayak kecelakaan. Respon orang banyak biasanya ini seringnya, oh iya, itu karena dosanya dia. Tapi kalau respon murid Yesus, oh ya dah, ya besok aku tak ke rumahnya,
Aku akan mengunjungi dia dan menanyakan kondisinya. Respon orang banyak ketika ada orang yang berdosa, oh bukan tanggung jawab saya itu, saya nggak berani bersaksi. Itu tanggung jawabnya penginjil, tanggung jawabnya Pak Pendeta, tanggung jawabnya para penatua. Kadang-kadang penatua juga berkata, oh iya nggak bisa, saya tanggung jawab saya masih banyak di rumah. Nanti dulu kalau suruh nginjil ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini bukan saja ditunjukkan kepada para murid, bukan saja ditunjukkan kepada para rasul, tetapi kepada semua yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Apakah Anda juga pengikut Kristus? Kalau iya, ini yang harusnya kita lakukan. Respon yang sama yang harusnya kita tunjukkan kepada orang-orang yang seperti Sakeus. Respon yang sama yang harusnya kita tunjukkan kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Respon yang sama pula yang harusnya kita tunjukkan kepada mereka, supaya mereka selamat dan menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Bukan malah menghindar, bukan malah menjauh, bukan malah membebankan itu kepada orang lain. Mas, kalau aku bersaksi aku gak, kok cari ini konco-koncoku aku sok rohani. Iblis dengan segala macam caranya akan mengganggu dan mengacau saudara untuk tidak berani bersaksi. Salah satunya melalui orang-orang terdekat bisa jadi. Tapi tugas kita ini. Suatu saat ada seorang pemuda yang bersaksi, bercerita kepada saya. Mas, saiki wis gak ngreken. Apa jare wong-wong? Bagus. Aku ya wis mari bersaksi nang wong sebelah, kantor sebelah. Dek mau takok-takok caraku beribadah kaya apa. Bagus. Tapi untung sampean teko, Mas. Dadi lek ana apa-apa aku ana kancane. Tadi lek ana apa-apa aku ana kancane, Mas. Bagus. Ya puji Tuhan. Ada orang-orang yang berani demikian. Ya tidak apa-apa dengan segala apa yang mereka pahami tentang siapa itu Kristus. Ya harus disampaikan siapa itu Kristus. Meskipun nanti ada konsekuensi yang harus diterima. Sekali lagi, bagaimana kita? Bagaimana respon kita? Ada tantangan, ya tantangan, ada tantangan, pasti itu. Apalagi dengan keberadaan negara kita yang sempat isu agama sebagai sarana politik. Tapi akankah kita diam
Akankah kita dibatasi dengan semua itu untuk menjalankan amanat agung Tuhan? Ya enggak. Ya terus tetap memberitakan. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Bisa keluarga, bisa sanak famili, kalau ada keluarganya yang belum percaya, atau masih setengah-setengah percaya ya belum percaya. Gak ada setengah-setengahnya. Tetangga kiri kanan, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita Kristen? Apakah kita sudah menunjukkan kepada mereka siapa itu Yesus Kristus? Bapak saya itu 8 bersaudara. 1, 2, 3. 3 di atas bapak saya itu beragama lain, bapak saya ke bawah Kristen semua. Karena dari bapak saya ke adik-adiknya dulu itu ikut bapak saya semua. Waktu tinggalnya ikut bapak saya semua. Jadi dididik, diajar seperti Kristen. 3 yang terus sampai saat ini kami doakan dan sampai saat ini kami beritahukan bahwa tidak ada jalan keselamatan selain daripada Yesus. Satu sudah meninggal dan belum sempat percaya, dan kami sedih. Lalu adik bapak saya yang nomor 456 harus kembali ke agama lama karena tantangan kehidupan yang begitu berat mendesak dia. Dan kami terus mendoakan, kami terus mensaksikan kepada dia bahwa tidak ada juru selamat selain hanya Yesus saja. Dan puji Tuhannya anak-anaknya tetap bertahan untuk mengikut Kristus. Itu menjadi kesaksian tersendiri bagi dia. Dari ibu saya itu banyak juga saudaranya. Yang Kristen cuma 1 orang, keluarga ibu saya. Dan puji Tuhannya, apa yang kami lakukan mendoakan, mengabarkan tentang siapa itu Kristus pada mereka. Sekarang sudah lama sih anak dari adik ibu saya yang ada di daerah timur sana menikah dengan orang Kristen. Jadi Kristen. Ya. Tuhan bisa melakukan lewat segala hal, tinggal kitanya mau apa tidak dipakai sebagai sarana Tuhan untuk menceritakan kabar baik ini. Kalau sudah mulai dari lingkungan terdekat, mulai melihat keluar, gereja kita juga ada PPA. Sekarang kita melayani 50-50. 50 orang percaya, 50 yang belum percaya kepada Yesus. Itu ladang yang baik seharusnya kalau kita mau melihat itu sebagai ladang penginjilan. Ada program yang baru yang akan dilakukan di PPA, yaitu program untuk ibu hamil, benar ya Mbak Tias ya? Oh 1 tahun, oh sorry, program untuk anak 1 tahun, di mana kegiatannya bukan di gereja kayak biasanya, tetapi kegiatannya langsung menuju ke rumah. Belum ada orang yang fix untuk dijadikan pengajar atau mentor bagi pelayanan itu. Jika Bapak Ibu saudara berkenan dijadikan alat Tuhan Yesus, maka itu juga bisa menjadi sarana mengabarkan Injil langsung kepada keluarga anak yang kita layani dalam program PPA. Silakan menghubungi Mbak Tias. Saya kemarin mengunjungi jemaat
yang sebenarnya dia sudah menyerahkan diri untuk bergabung kepada gereja ini. Orang bule dari Amerika Selatan yang biasanya datang bersama dengan istrinya yang badannya besar, gitu ya. Anaknya bule juga itu. Dia sudah mengirimkan surat melalui WA kepada saya, surat dari Amerika Selatan yang menunjukkan bahwa dia mau bergabung ke gereja kita. Saya belum share ini ke panitia perancang, akan saya share habis ini. Menunjukkan surat itu dan dia mau bergabung. Ya, tidak lalar gawe, dia pergi dari negaranya sana, melepaskan segala kemudahan-kemudahan yang didapati di sana, fasilitas-fasilitas yang ada di sana, hanya untuk pergi ke benua yang lain, ya, ke Indonesia. Nggak lalar gawe hanya untuk sekolah, dia sekolah lagi S2 di ITS. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa. Dan dia punya wilayah penginjilan di Pulau Madura. Jadi setelah Sumenep itu harus nyebrang lagi ke satu pulau yang namanya Pulau Mamburit. Di sana belum diceritakan tentang siapa itu Yesus. Namanya Bapak Erik. Bapak Erik ini memulai pelayanannya di sana. Saya kemarin sempat share. Karena Pak Erik ini memerlukan teman untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau ada yang mau dipakai sebagai sarana, alatnya Tuhan untuk menceritakan kabar kesukaan bagi orang yang ada di Madura, di Pulau Mamburit sana. Silakan menghubungi saya atau Pak Erik langsung. Dia butuh teman, satu orang saja untuk menolong dia, laki-laki ya terutama, untuk menolong dia. Tidak langsung mengabarkan Injil. Dia berkata kepada orang di pulau itu bahwa dia sedang mengambil data untuk proses studinya. Tetapi sekali sambil menyelam minum air, dia mengambil data juga sekaligus mengabarkan berita kesukaan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Penginjil Erik, kunjungan ke penjara. Adakah kita melakukan pelayanan ini? Beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi bagian dari pelayan Tuhan yang mengunjungi penjara-penjara. Saya melakukan pelayanan di Lapas Porong bersama dengan tim. Setiap hari Senin, minggu kedua, kami selalu sana karena jadwal mengajar saya ditambahi, sehingga beberapa bulan terakhir ini saya tidak bisa ikut mereka lagi. Itu yang kami lakukan, karena di dalam sana banyak orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah yang mau menjadi sarana Tuhan bagi mereka yang dipinggirkan, di penjara? Tempat nongkrong kita, warkop, kafe, anak-anak muda. Kalau uripmu seneng ngopi, ketika di warkop, jangan cuma nongkrong saja. Tetapi sebisa mungkin beritakanlah Yesus di mana kamu berada. Di daerah barat sana, arah Gresik atau arah Menganti ya, ada salah satu warkop, yang warkopnya ini juga dipakai untuk sarana penginjilan. Saya bertemu dengan pemilik warkop ini ketika berkunjung ke rumah bule juga yang dulu juga pernah ikut ibadah di tempat kita, Daniel dan Kellen. Ternyata dia punya teman orang daerah sana, orang Gresik sana, punya warkop. Warkopnya dipakai untuk sarana penginjilan. Jadi orang-orang yang ngopi di situ diajak ngobrol sama pemilik warkopnya, lalu ditanyain, kalau kamu mati hari ini bagaimana?
pertanyaan yang singkat lalu diteruskan dengan penginjilan. Beranikah kita?